Mas Sam, saya Nggih. mau nanya nih. Nih kemarin saya lihat di medsos, kayaknya ada lawyer yang ada sedikit panik mungkin menanyakan hak paten ya. Saya mau minta penjelasan dari Mas Sam. Oh, Monggo. nggih. Saya juga lihat sih Mas, mungkin ya menurut saya memang tidak menguasai materi gitu ya, seperti itu. Yang jelas mungkin Mas Dundung juga harus tahu juga bahwasanya hak merek itu, hak paten itu jelas milik PSHT, milik organisasi, dan semuanya mempunyai sudah sertifikat ya, yang sah gitu. Jadi kita mah santai saja Mas, kita sudah tahu, sudah kita dapatkan dan memang milik PSHT, bukan milik perseorangan gitu. Nah, manakala memang ada seseorang ya yang menggunakan gitulah tanpa izin, yaitu adanya pelanggaran hukum gitu ya, memang ada konsekuensi hukum gitu. Jadi kalau memang ada yang mengatakan apakah itu ada unsur pidananya, jelas. Jadi siapapun yang menggunakan hak merek tanpa izin itu bertentangan. Nah, berkenaan dengan kelas 41 yang mungkin saat ini mungkin ada pihak-pihak yang melaporkan, jelas kan 41 itu kan awalnya milik organisasi Mas, ya kan, bukan milik perseorangan, yang mana dialihkan menjadi perseorangan gitu. Akhirnya buat senjata ya kita hadapin gitu, kita itu orang PSHT itu jiwa kita harus, mental kita itu harus siap sejauh mana kita hadapi. Kita nggak usah gelisah, kita itu jelas anggaran dasar kita itu dari kependirian itu jelas dari tahun 1951 sampai pemimpinannya Mas Taufik itu dilegalitaskan, dinotarilkan, yaitu produk-produk apapun tuh dibenahin semuanya. Mungkin itulah yang mungkin menjadikan bahwasanya nggak usah bingung kalau dikatakan PSHT abal-abal, nggak usah bingung. Justru yang mengatakan itulah yang abal-abal gitu, jelas kan gitu. Dia nggak punya hak paten gitu kan, nggak punya hak kekayaan intelektual itu seperti itu. Ada merek, ada paten, ada ini yang harus kita jaga sebenarnya itu marwah, yang mungkin mengatakan ada kemarin judulnya apa ya, marwah PSHT ya. Sebenarnya marwah PSHT itu tergantung dari kita sendiri gitu loh. Kita sendiri mengedepankan ajaran luhur, budi pekerti, ya kan. Kalau kita masih nguri-nguri ajaran luhur ya, ini akan marwah PSHT itu akan selalu ada. Tapi kalau kita dalam berbicara selalu berdusta, ya kan, selalu memberikan pemberitaan bohong, hoak. Nah, apalagi di bulan Ramadan selalu mencibir saudara kita, ini kan juga tidak mencerminkan ajaran luhur kita gitu. Mungkin seperti itu. Ini ada nanya yang lain Mas Dundung. Iya, Mas Dundung ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, kalau saya pertanyaannya itu Mas Sam, kalau kita itu dari tahun ke tahun kita kan pakai kata lawyernya dia atau kata yang grupnya dia tanya, ubur ampe kita yang pakai. Misalkan dia pengesahan besok suruh pakai ubur ampe, apakah itu tidak berurusan dengan hukum? Ya jelas sekarang gini Mas, logikanya saja ya, bahasanya kan, barang ini barang orang, terus sampean ambil Ya. tanpa izin, dosa nggak? Dosa. Secara ajaran agama dosa. Jadi kan Maling. kan gitu, terus digunakan gitu untuk keperluannya yang mungkin kelompoknya, kan juga itu tidak mencerminkan sebuah kepribadian yang baik. Ya jelas ada konsekuensi hukumnya. Ya makanya kan kita tenang aja selama ini, kita nggak pernah hiraukan mereka. Karena apa? Kita fokus kebenaran itu adalah kebenaran, dan PSHT yang sejati, PSHT yang benar ya, yang selalu mengedepankan ajaran luhur, itu saja gitu.
gitu. Mungkin Mas Haji ada nanya lagi, monggo. Sementara cukup lah, nanti kalau ini saya lihat di medsos lagi. Iya, Biar intinya untuk mempelajari lagi. saran saya itu pokoknya nggak usah terkontaminasi dengan sosmed. Iya. Yang terpenting adalah kita melatih dan berlatih. Kalau toh memang tidak tahu, tanyakan pada ahlinya. Ya. Ya itu penting. Jangan orang yang bukan sarjana hukum ya Nggak tahu saya tahu. seakan-akan dia itu mengkultuskan dia itu seorang sarjana hukum, mengatakan bla 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 bla, ini salah, ini yang benar, ini yang salah. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Kebenaran itu perlu diuji. Nah sekarang organisasi kita kan sudah diuji, ya. Ada yang gugat hasil parlo, kita menang. Ya yang menang siapa? Mas Taufik. Ya sudah, sampai sekarang gitu. Kalau toh memang mengatakan iya, nah berarti kan ada yang lawyer kok mengatakan iya, berarti kan ada kebenaran dong, betul nggak? Jadi kita mah santai saja lah Mas, nggak usah terlalu terbawa dengan permainan ya, menurut saya permainan murahan lah. Permainan Iya. anak kemarin sore. Iya, kalau bagi saya nggak pernah terpancing dengan kondisi apapun, tapi kita fokus bagaimana menata organisasi ini menuju organisasi yang modern, profesional dan akuntabel. Ini penting sekali karena PSHT sudah bukan seperti zaman dulu lagi. Tuntutan zaman harus kita kedepankan. Transparansi anggaran, transparansi keuangan harus, itu penting. Karena apa? SHT milik semuanya. Begitu juga yayasan. Ya. Bodoh ya. Kalau ada lawyer mengatakan ya, undang-undang yayasan itu sebagai alat. Itu bodoh kalau menurut saya. Bahwasanya produk hukum yang sudah disetujui, baik proses dari DPR, MPR, bahkan sudah ditandatangani presiden, itu sah. Sehingga apa? Produk hukum itu harus dijalankan. Ya, yayasan. Ada undang-undang yayasan seperti itu bunyinya, ya dijalankan. Jangan seakan-akan mendolimi gitu. Katakanlah ada yang mengatakan merampok dengan cara menggunakan undang-undang yayasan, ya salah. Harusnya taat dan patuh ya. Iya, harusnya taat dan patuh. Ya kalau memang tidak setuju dengan undang-undang, ya silakan ajukan ya uji materi lagi berkenaan pasal-pasalnya, ya judicial review boleh. Kita tuh jangan orang hukum tapi kok kayak bukan Nggak orang tahu hukum ya. itu kan malu kalau menurut saya. Betul. Jadi kalau menurut saya kita tenang saja lah Mas, nggak usah dihiraukan permainan-permainan yang seperti itu. Itu mungkin Mas. Mas Vin, itu mungkin ada tambahan lagi. Cukup ya. Ya, cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Nggih, sami-sami. Nek gak ketemu kita nggak bisa tekok-tekokan. Betul. Nggih, matur suwun. Iya.